wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurdiati Priska, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap guru salah satu guru kepala sekolah di Pemayung, yaitu di SMA Negeri 8 Batanghari. Dengan saya udah berada di sini ada Ibu Iyut Mardiati. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik. Iya, baik. Jadi terima kasih ya Ibu ya. Sebelumnya nih saya merepotkan meluangkan untuk mewawancarain Ibu nih, menggunakan waktu Ibu yang padat untuk bisa berbincang-bincang sejenak ya Bu ya. Iya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ibu, nggak banyak Bu, cuma 8 sih itu pertanyaannya. Jadi masalah pengambilan keputusan. Nah, jadi nanti saya akan bertanya kepada Ibu, mungkin langsung saja ya Ibu ya. Untuk yang pertama, mungkin selama ini di sekolah Ibu ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu ini? Ya, baik, terima kasih Bu Priska atas pertanyaannya. Jadi kasus-kasus yang mana dilema etika dan bujukan moral. Jadi ketika kita memahami konsepnya, konsep dilema etika ini adalah suatu kasus ataupun permasalahan yang terjadi di satuan organisasi kita ini, khususnya di lingkup SMA Negeri 8 Batanghari ini, yaitu kalau dilema etika itu adalah benar versus benar, seperti itu ya. Benar. Nah, sehingga memang di dalam ketika kita mengambil suatu keputusan, itu kita harus benar-benar mengkaji dari beberapa sudut pandang, kebermanfaatan ataupun dampak dari keputusan yang kita ambil terhadap kasus ini. Nah, kemudian kalau bujukan moral ini kadang munculnya jadi dilema juga ya. Karena namun kalau bujukan moral ini lebih enak memutuskannya Bu Priska. Kenapa? Karena bujukan moral ini adalah benar versus salah, seperti itu ya. Nah, sehingga kita sesuai dengan etik-etik yang ada, kita akan lebih berani untuk mengambil suatu keputusan ketika itu merupakan kasus bujukan moral. Nah, kita harus punya keyakinan diri sehingga kita dalam mengambil keputusan itu kita tidak melangkahi aturan-aturan ataupun hukum-hukum yang berlaku, seperti itu. Iya. Jadi yang agak sulit tuh dilema etikanya ya Bu ya, karena versus benar sama benar. Iya. Oke, lanjut kemudian Bu, mungkin selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Bu? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada ada yang kepentingan yang sama-sama benar, kemudian ada yang memang sama-sama mengandung nilai ini tadi Ibu bilang tadi, sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan tadi, gimana Bu? Ya. Jadi untuk pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika ya. Jadi kita ambillah satu contoh yang saya rasa ini merupakan kasus dilema etika dalam permasalahan kasus kenaikan kelas, seperti itu ya. Nah, kasus kenaikan kelas ini kan guru-guru itu karakteristiknya berbeda. Nah, terkadang ada oknum guru yang dia hanya melihat dari satu sisi saja, dari kebiasaan anak tersebut ketika berada di sekolah. Nah, namun di sisi lain guru BK biasanya itu melihat dari berbagai sudut, seperti itu ya, dari berbagai aspek. Nah, sehingga terkadang muncullah ini misalnya posisi si A. Si A ini ternyata menurut wali kelasnya atau beberapa orang guru dia dinyatakan tidak naik kelas. Namun ada pandangan-pandangan dari guru BK-nya yang membimbing anak tersebut, anak ini masih bisa diberikan kesempatan untuk naik kelas. Nah, biasanya ini kan akan menjadi dilema bagi kita. Apakah akan kita naikkan, apakah akan kita tinggalkan, seperti itu ya. Nah, di dalam pengambilan keputusan yang sifatnya bersifat dilema etika, karena ketika kita naikkan, kita tidak melanggar hukum, dan ketika kita tinggalkan pun kita juga tidak akan melanggar ini. Karena ketika anak-anak ini dilakukan pembinaan dan guru-gurunya akan berkomitmen untuk memberikan bimbingan, dia masih punya kesempatan untuk melanjutkan. Apalagi di kurikulum Merdeka sekarang, anak-anak itu kan
fasenya sekarang kalau tingkat SMA fase E dan Fase F, F, ya. iya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada istilah tidak naik iya. atau apa, tapi butuh prosesnya lebih lama. Iya. Nah, di sini biasanya untuk efektivitasnya suatu keputusan itu kita akan tetap mendalami permasalahan ini dari sudut A dan sudut B-nya, dari kedua ini tadi ya, dari kedua pandangan ini tadi apa-apa saja. Nah, kemudian kita analisa bersama. Nah, sehingga dari analisa yang mendalam tadi lahirlah suatu keputusan yang seharusnya adil, adil bagi si anak dan tidak memberatkan bagi guru yang nanti akan membimbingnya, seperti itu. Jadi adil ya Bu ya, antara pesertanya. Baik Bu, kemudian selanjutnya langkah-langkah apa nih Bu, atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini tuh untuk mengatasi dilema etika ini Bu? Prosedur yang dilakukan ya. Jadi memang kasus dilema etika ini sering kali terjadi di lingkungan sekolah ya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan yang tepat tadi, yaitu tadi harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentu saja harus bersifat adil, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, kemudian tidak melanggar kode etik ataupun hukum yang berlaku ya. Nah, sehingga kita memang biasanya untuk sifatnya yang bersifat umum itu biasanya kita melalui forum. Melalui forum. Nah, ketika di forum biasanya kita berdiskusi ya, sistemnya itu berdiskusi untuk mencapai suatu mufakat. Biasanya yang Ibu jalani selama ini biasanya akan ketemu keputusan terbaik. Akan ketemu keputusan terbaik dari keputusan yang sudah ditetapkan. Biasanya di dalam forum ketika itu sifat permasalahan bersifat umum, itu semua anggota akan menghormati hasil keputusan tersebut, seperti itu. Namun untuk dilema etika yang sifatnya tertutup, nah ini memang kajian Ibu hanya satu biasanya, apakah ini melawan etik atau tidak. Ketika itu melanggar hukum, biasanya Ibu langsung cut, berarti ini tidak bisa dilanjutkan. Ini kita harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu. Kenapa? Karena nanti efeknya akan tetap ke pemimpin sendiri ya. Nah, seperti itu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Terus lanjut, kemudian Ibu hal-hal apa nih apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Efektif ya? Iya. Nah, efektif itu saya merasakan kalau itu efektif ketika semua pihak yang terlibat di dalam sana merasakan keputusan yang diambil itu dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, serta menjalani keputusan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu. Kenapa? Keputusan ini selain kita merasa bertanggung jawab dan bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita pun harus konsisten. Ketika keputusan itu, masa si A ngomongnya beda dengan si B ya, sementara kita berada di satu forum. Biasanya hal seperti itu sangat jarang terjadi, khususnya di SMA 8 ya. Karena memang dari awal sudah dibuat mindset bahwasannya ini adalah keputusan kita sama-sama loh. Berarti kita harus mempertanggungjawabkan secara bersama-sama, dan ini tidak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Ini adalah kebijakan sekolah yang kita putuskan di dalam forum ini secara bersama-sama. Berarti komunikasi penting ya Bu ya, berarti musyawarah. Oke. Mungkin selanjutnya Ibu hal apa nih Bu? Selama ini kan Ibu sudah ngambil keputusan banyak ya, keputusan. Tentunya pasti ada tantangan ya Bu ya. Berarti sekarang mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih, kira-kira tantangan apa nih yang Ibu sering hadapi terhadap keputusan tersebut? Jadi kadangkala ada suatu keputusan itu yang kita diserang balik seperti itu ya. Nah, seperti contohnya kayak gini, kita buat kebijakan nih, kebijakan, walaupun kebijakan itu sebenarnya benar seperti itu ya, tetapi ada oknum tertentu yang memutarbalikkan informasinya, sehingga muncul
informasi yang berbeda di luarnya. Iya. Nah, ini harus kita tanggapi dengan ini ya, dengan kepala dingin, dengan itu jangan langsung terpancing emosi seperti itu ya. Iya. Itu juga harus bisa mengendalikan diri agar keputusan yang sudah diputuskan dan ditetapkan tadi, yang Tidak sudah berubah dijalani intinya, tadi, iya. konsisten. Iya. Namun ketika muncul reaksi-reaksi negatif, kita juga harus tangguh, Iya. gitu ya. Kita harus harus bisa mempertanggungjawabkannya dan punya keberanian. Oh gitu. Jadi kita makanya keputusan tadi jangan kita gegabah dalam mengambil keputusan, sehingga ketika kita ditanya ataupun diserang balik, nah kita punya data-data dan fakta-fakta. Jadi data, fakta, analisa yang tepat itu memang harus ada semuanya, include di dalam suatu keputusan. Iya, oke, baik Ibu. Mungkin selanjutnya Ibu, gini Bu, mungkin apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola nih Bu, dalam atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikannya itu cepat atau di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk bisa menyelesaikannya, mungkin bentuk prosedur, mungkin Ibu menyelesaikan dalam waktu yang agak lama mengikuti prosedur, atau langsung pada saat itu gitu Bu, kalau untuk menyelesaikan ini kembali lagi ke bentuk permasalahannya seperti apa. Iya. Ketika kasus itu kasus yang rumit dan harus segera diselesaikan, kita harus cepat juga. Berarti jangan sampai menunggu lagi. Tapi kalau misalnya memang masih ada jeda waktu untuk kita melakukan komunikasi, interaksi, diskusi, kolaborasi lah, kenapa tidak kita lakukan seperti itu ya. Jadi tergantung permasalahannya apa. Ketika permasalahan itu urgensinya tinggi, harus seketika itu juga tentunya kita harus cepat juga dalam menanggapi situasi tersebut gitu. Jadi keputusan cepat dan tepat gitu dah. Berarti tergantung kepada masalah yang dihadapi ya Bu ya. Kalau memang waktu itu harus cepat ya harus dilaksanakan, harus diputuskan gitu. Oke. Mungkin selanjutnya Ibu, dalam menyelesaikan keputusan atau pengambilan keputusan dilema etika ini Bu, kira-kira Ibu ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu lah, kategorinya membantu Ibu dalam menyelesaikan pengambilan keputusan ini? Ada. Jadi faktor yang mempermudah itu kebetulan rekan-rekan guru di lingkungan SMA Negeri 8 Batanghari, guru dan TU itu cepat tanggap. Kalau dalam pengambilan keputusan itu, ketika memang ini biasanya dibahas di dalam forum grup itu langsung merespon, sehingga ibaratnya itu kita tidak mengambil langkah sendiri seperti itu ya. Jadi kita punya support dan dukungan dari rekan-rekan sejawat yang berada di satuan pendidikan dalam menyampaikan ataupun mengambil keputusan yang akan ditetapkan itu. Oh ya, berarti tetap Bu ya komunikasi dengan stakeholder, kemudian semua yang ada di lingkungan itu tetap ikut andil dalam keputusan tersebut ya Bu. Iya. Jika memerlukan komunikasi lintas sektoral, mestinya kita tetap akan berkoordinasi dan berinteraksi juga ya kan. Oke, baik. Ini yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir. Mungkin Ibu dari semua hal nih, dan dari Ibu jabarkan dari awal tadi sampai detik ini tadi, kira-kira Ibu pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang dalam mengambil keputusan tadi? Jadi pengalaman berharga yang Ibu rasakan dalam menjalani tampuk kepemimpinan di SMA Negeri 8 Batanghari, intinya tuh sebagai seorang pemimpin kita harus selalu berkoordinasi, kemudian melakukan interaksi, kemudian juga kita mampu merangkul rekan-rekan agar dapat berkolaborasi dengan program-program yang akan kita lakukan. Nah, kita harus harus selalu mengingatkan tentang visi dan misi sekolah kita, itu menjadi tujuan bersama. Nah, sehingga dari situ memang respon dan reaksi rekan-rekan itu biasanya akan cepat menanggapi. Jadi akan langsung klik kayak gitu ya, ada langsung klik, nyambung, dan ibaratnya itu tidak ada kesannya itu yang cuek
ataupun tidak peduli. Iya. Ini untuk sebuah Iya. keputusan ya. Keputusan. Nah, seperti itu. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak atas Iya, jawabannya bisa. dari awal tadi sampai akhir. Semoga saya jadi calon CGP yang Amin. nantinya bisa mengambil keputusan dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Amin. juga Ibu sudah meluangkan waktu Sama-sama. banyak buat saya untuk wawancara. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Iya. Baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Nah, makasih banyak Pak, hari ini Bapak udah menyempatkan diri untuk saya mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan, menyempatkan waktu. Nah, jadi alhamdulillah, makasih banyak Pak. Jadi ada beberapa hal nih Pak yang ingin saya sampaikan atau ingin saya tanyakan sama Bapak. Kira-kira Bapak berkenan tidak saya bertanya ini nanti? Ya, mudah-mudahan sepanjang sepengetahuan saya dan semampu saya mungkin akan Bapak coba untuk menjawabnya. Ya, baik Pak. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Mungkin selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema bujukan di sekolah ini? Ada beberapa dan banyak yang kita alami masalah dilema etika ya. Terutama pada kasus-kasus praktik kerja industri ya kan. Ada beberapa siswa ya yang dilema etikanya ya memang samalah dengan kita sebut adalah simalakama. Iya, Ya, simalakama. Satu sisi kepentingan sekolah dalam arti kepentingan pendidikan dia harus melaksanakan praktik kerja industri. Iya. Ya. Satu sisi lain lagi namanya kita hidup ya, ada godaan. Iya, Ada godaan ya. Ini dilemanya ya agak pelik sedikit ya kan, agak pelik sedikit, terutama ini bos perusahaan yang merayu daripada siswa kita yang bolehlah kita golongkan ya masih di bawah umur. Tapi namanya siswa di bawah umur dia tidak ada selektif ya, terayu dia. Terayu. Nah, akhirnya pacaran dan sepulang dari melaksanakan praktik kerja industri malah sudah menumbuhkan bibit. Nah, ini dilema. Waktu mau, kalau dulunya itu ada ujian nasional, ini hanya tinggal waktu 1 bulan lagi. Nah, namanya perut ya makin membengkak. Nah, dan ini dilema. Nah, dalam pengambilan keputusan ini ya, langkah pertama Bapak itu adalah mengumpulkan tim manajemen, dalam hal ini mewakili seluruh guru ya. Kemudian ikut komite sekolah, kemudian ya ada Bapak melibatkan tokoh-tokoh adat yang kira-kiranya kalau berbicara itu ada pengaruh dalam arti kewibawaannya ya kan? Nah, di dalam pengambilan keputusan seperti ini, satu hal adalah melanggar tata tertib asusila. Satu sisi lagi adalah sebenarnya kita menghukum anak ini, menjas anak ini dalam waktu 1 bulan, itu berarti kan merugikan, kemudian membunuh karakter daripada siswa tersebut. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini ya, ada satu kepentingan siswa, satu kepentingan sekolah, kemudian satu lagi kepentingan masyarakat. Kalau sudah menjadi sebuah keputusan bersama ya, maka ya kita harus tunduk kepada keputusan daripada musyawarah bersama tersebut. Ya, terima kasih Pak. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengidentifikasi keputusan di sekolah Bapak, di sekolah kita ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang tadi yang Bapak bilang tadi sama-sama benar, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Mengidentifikasinya itu gimana? Mengidentifikasi ya. Ini kita terutama kalau kepala sekolah itu lebih cenderung kalau kita mengidentifikasi itu dampak yang pertama sekali yang kita lihat itu adalah dampak kepada sekolah. Iya. Ya kan?
Kalau keputusan kita itu adalah berdampak sangat negatif terhadap sekolah, ya kan? Baru klasifikasi kedua nanti kita urutkan prioritasnya adalah dampak terhadap si anak, ya kan? Kemudian dampak terhadap lingkungan. Kemudian kita juga mengklasifikasikan ini begini, seberapa hebohkah media? Seberapa hebohkah media dengan adanya ini? Jangan-jangan media tidak tahu, ya. Kalau kita membuat sebuah kalau ada aksi tentu ada reaksi. Kita sendiri yang membuat aksi, gitu kan. Reaksi tubuh kepada media, lembaga sosial masyarakat, LSM juga, gitu ya kan. Itu adalah langkah-langkah skala prioritas daripada penentuan daripada sesuai dengan pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan ketiga, kira-kira langkah apa nih atau prosedur seperti apa nih yang mungkin Bapak bisa jelaskan lagi yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus-kasus yang ada? Okay. Pertama, ya, langkah-langkah sebagai kepala sekolah, ya kan? Yang pertama kali adalah peraturan perundang-undangan, ya kan? Peraturan perundang-undangan. Setelah itu kita lihat ada edaran, setelah itu kita lihat mulai kita masuk kepada tata tertib sekolah, ya kan? Itu kemudian ya, namun kita lihat, ya kan, seberapa jauh dampaknya baik internal sekolah maupun kepada eksternal sekolah, ya kan? Itu kira-kira langkahnya ada yang mendasari, ya kan? Ada yang mendasari. Yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan, kemudian ada permen nomor berapa, itu tetap harus kita perhatikan. Namun, ya kan, untuk hal-hal tertentu, tentu harus melalui musyawarah semuanya. Yang perlu kita libatkan adalah yang berkepentingan dengan masyarakat, stakeholder tersebut. Ya, terima kasih Pak. Lanjut, mungkin hal-hal apa nih Pak, yang apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Misalnya apa gitu, misalnya yang bisa efektif untuk bisa langsung mengambil keputusan? Pertama, kita mengidentifikasi dulu, ya kan? Kita mengidentifikasi tingkat dilema tersebut, dilema etika tersebut, ya kan? Kalau sudah dipublikasikan, kalau sudah dipublikasikan kemudian mempunyai efek yang sangat signifikan sekali, baik ke tengah masyarakat, baik kepada internal sekolah, ya itu sangat kita perhatikan, gitu kan? Tentu tidak lepas daripada musyawarah daripada yang berkepentingan, dalam arti stakeholder yang berkepentingan dengan kasus-kasus dari etika. Oke, baik. Mungkin lanjut lagi Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola nih Pak untuk misalnya jadwal, misalnya kan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur yang seperti apa misalnya Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Kita sebenarnya, ya kan, semuanya sudah kita tata, kita susun dalam sebuah SOP. Ya, SOP. Tetapi SOP terkadang, ya. Nah, kita sudah menyusun SOP-nya. Jika terjadi pelanggaran berat, jika terjadi ini, ya kan, SOP tetap kita perhatikan, ya kan? Dalam arti kita tetap mempertimbangkan bagaimanapun SOP yang kita susun, tetapi mempunyai dampak. Kalau garis-garis SOP, ya sesuai ini tidak bisa lagi. Tetapi dampak bagi internalnya sekolah malah sangat signifikan sekali, dampaknya malah negatif, ya kan? Ya, kita tetap kembali lagi kepada melalui musyawarah, dalam arti bukan ingin mengabaikan SOP, tetapi dampaknya sangat memberi pengaruh terhadap hancur sekolah, ya kan? Hancur sekolah, kemudian rusak sekolah, kemudian akan juga mengganggu daripada KBM. Nah, maka tetap
memperhatikan SOP dalam arti tidak bisa mengikuti SOP. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya mungkin Pak, adakah nih Pak dalam atau faktor-faktor atau seseorang nih dalam Bapak selama ini nih mengambil atau mengambil keputusan itu yang membantu Bapak untuk pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi ini? Oke, namanya kita pimpinan, ya kan, tetap harus meminta saran pendapat. Kemudian ada yang dominan pengaruhnya, ya kan? Iya. Ada yang dominan pengaruhnya, tetap kita minta pendapatnya, tetapi tidak boleh ditelan-bulan. Oh, Ya kan? iya. Tidak boleh kita telan-bulan Iya. mentang-mentang kewibawaannya oke, ya kan? Iya. Pengaruh terhadap masyarakat oke, pengaruh terhadap lingkungan sekolah oke, pengaruh semuanya oke, gitu kan. Bagaimanapun kalau kita tetap harus minta pendapat, bagaimanapun juga tetap kita selektif dalam arti selektor. Iya. Ya, selektor kita tetap harus berjalan. Iya. Bagaimanapun juga tetap kita timbang bagaimana dampaknya, dampak ini, masukannya sangat kita, dan kemudian kita hargai, jangan sampai yang memberikan masukan dalam arti kewibawaannya sebagai tokoh juga tidak terganggu. Iya. Kita pun dalam pengambilan keputusan, jika ada agak lari daripada yang ingin disampaikan oleh tokoh tadi, bagaimana tokoh tidak tersinggung, sekolah jalan, ya kan? Semua orang bisa untuk menerima dari apa yang kita hasilkan dari sebuah keputusan tersebut. Tapi tetap komunikasi Pak ya dengan yang stakeholder yang ada Pak ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak ya, dari saya mungkin Pak, dari semua hal dan tentang pertanyaan yang saya sampaikan, yang saya tanyakan tadi sama Bapak, yang telah disampaikan tadi, kira-kira apa nih pembelajaran yang bisa Bapak dapat atau Bapak petik nih dalam mengambil keputusan dilema etika tadi gitu? Dilema etika di sekolah. Kalau saya mengambil sebuah keputusan dilema etika, ya, ini kita mulai daripada PPDB. Ya. Mulai dari PPDB berhubungan dengan dilema etika, ini lebih berhubungan kepada baik melalui asusila-nya, baik tentang tata tertibnya. Bila pelanggaran kenapa orang melanggar tata tertib? Terkadang disebabkan asusila, ya kan? Jadi saya sarankan, ya kan, mulai dari siswa, penerimaan siswa baru, kita sudah melengkapi semua SOP, semua SOP yang berhubungan dengan tersebut. Kemudian mengkondisikan dalam arti menyamakan persepsi kita di antara seluruh, baik guru, baik tata usaha, baik internet, baik eksternal, ya kan? Iya. Baik tentang juga media sosial. Sekarang ini kita tidak bisa lepas daripada pengaruh daripada media sosial. Jika pekondisian awalnya sudah sama-sama satu persepsi, kemudian visi misi sekolah sudah jelas, Iya. semua kita menuju visi misi sekolah, pasti visi misi sekolah kita adalah menuju tamatan sekolah adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sanggup bersaing di pasar global. Bagaimana siswa mau bersaing pasar global? Etikanya saja sudah kena, gitu kan? Iya. Nah, ini mulai dari pada tahap mulai start, ya kan? Sampai kepada orang tuanya, sampai kepada masyarakatnya, sampai kepada gurunya, kita sama-sama satu persepsi menjalankan visi misi daripada sekolah kita, ya kan? Ya, terima kasih banyak Pak atas semua penjelasan Bapak, atas semua apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai dilema etika ini. Saya terima kasih sekali lagi terima kasih banyak Bapak udah meluangkan waktu untuk saya untuk bisa mewawancarai Bapak. Mungkin untuk yang kedepannya nanti bisa perbaikan lagi, bisa lebih baik lagi dalam mengatasi. Mungkin saya sendiri nih Pak untuk belajar gimana caranya mengambil sebuah keputusan yang di dalamnya itu konkret sekali, ada dilema etika atau bujukan moralnya. Mungkin terima kasih Pak sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan Ibu cepat menjadi guru penggerak. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak ya.